Halo warga sipil sekalian, Rafael Alun Trisambodo ini mungkin nama yang paling populer di masyarakat Indonesia saat ini. Dan kalaupun ada kontendernya, jelas itu anaknya sendiri, Mario Dendi, yang sudah menganiaya seorang anak muda bernama David dengan cara yang sangat keji. Semoga Mario Dendi dapat menerima konsekuensi yang sebanding dengan apa yang dia perbuat. Korupsilah selagi sempat, korupsilah selagi sempat, buat apa mikiri rakyat. Oke, gue nggak perlu panjang lebar ceritain kasus dan segala macamnya karena gue yakin kalian semua udah pada tahu. Yang jelas ini adalah butterfly effect terbesar yang pernah gue lihat di Republik ini, dari satu kasus merembet ke kasus-kasus yang lain. Ternyata yang punya kekayaan tidak wajar itu bukan RAT doang, banyak pejabat-pejabat lain di berbagai instansi, di berbagai KL dan pemerintah daerah yang lain juga ikut terseret. Terus juga yang paling heboh jelas duit 300 triliun, yang mana sekarang berkembang jadi duit 349 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi pernyataan Menko Polhukam yang menyebut adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Yang mana pertama kali dikemukakan oleh Pak Mahfud MD di media, ada transaksi mencurigakan, terus beberapa orang menarik kesimpulan, oh itu korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan. Kemudian diralat lagi kalau belum tentu korupsi, tapi bisa jadi TPPU. Kemudian diralat lagi oleh Kepala PPATK sendiri yang bilang, oh ini belum tentu korupsi, belum tentu TPPU, tapi transaksi yang terjadi di bawah pengawasan atau penyidikan Kementerian Keuangan. Dan kemudian ini berkembang lagi, dan berkembang lagi. Kita ikuti saja supaya tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi jangan berasumsi bahwa wah, Menteri Kementerian Keuangan korupsi 349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan. Mau ada keterlibatan pegawai atau enggak, mau itu dilakukan pengusaha atau enggak, yang jelas ini harus diusut tuntas karena sudah menjadi pertanyaan publik ya. Karena 300 triliun itu bukan duit yang sedikit, apalagi 349 triliun. Nah, misalnya sekarang semua pejabat yang memiliki harta tidak wajar itu terbukti bersalah di pengadilan. Terus semua pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan 349 triliun ini juga terbukti bersalah gitu. Terus mereka dihukum pengadilan. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan? Oke, kalau bisa kita bilang semua rangkaian peristiwa ini sudah mendatangkan kerugian banyak pihak ya. Yang paling pertama jelas David, ya saudara David. Tidak ada satupun manusia yang pantas diperlakukan seperti itu. Semoga beliau cepat sembuh, pulih lagi seperti sedia kala dan beraktivitas normal kembali. Amin. Teriring doa beserta salam untuk David dan keluarga. Kedua ya jelas masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia marah, kecewa, kesal, dan itu semua wajar dan harusnya semua pihak melihat kemarahan ini, kekecewaan ini, kekesalan ini. Kalaupun ternyata dalam kekecewaan dan kemarahan masyarakat ini ada informasi yang salah atau pemahaman yang salah, ya sampaikanlah itu dengan baik ya. Gak perlu direspon dengan cara arogan, petantang pententeng atau selengean. Itu tidak akan menyelesaikan apapun, itu juga tidak akan membela institusi apapun. Bukannya membela, itu malah makin menjatuhkan instansi tempat Anda bekerja. Dan ya nggak perlu di-denial, mending didengarkan aja gitu. Siapa tahu ada usulan yang emang benar bagus dan bisa diterapkan. Ya pemerintah harusnya lebih banyak mendengar masyarakatnya sih. Nggak perlu mikir bagaimana menggiring opini publik dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dirugikan ya pegawai yang bersih, pegawai yang baik, pegawai yang kerjanya udah bener. Mereka yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun bekerja dengan baik ya harus menerima imbas dari perbuatan orang yang mungkin tidak mereka kenal sama sekali. Tapi ya mau nggak mau mereka harus terima itu dan telan itu gitu loh. Ya balik lagi ketika kasus seperti ini terjadi, ya namanya generalisasi itu pasti terjadi gitu. Dan itu pasti kena ke semua pihak. Supaya hal ini tidak terjadi kembali, kita jelas butuhin namanya solusi. Apakah solusinya dengan stop membayar pajak? Sebagai seorang wajib pajak, gue seneng dong kalau kewajiban gue untuk membayar pajak itu gugur ya. Siapa sih yang seneng bayar pajak itu? Kita terbuka aja lah. Tapi kan itu bagian dari sebuah kewajiban yang diatur undang-undang. Yang mana kalau nggak kita lakukan, itu menghasilkan konsekuensi lain untuk diri kita kan. Tapi ya balik lagi, himbauan untuk stop membayar pajak ini sebenarnya adalah simbol kekecewaan dari masyarakat itu sendiri dan seharusnya didengarkan gitu loh. Nah kalau gue senang nggak bayar pajak, ada pihak lain yang lebih senang, yaitu orang-orang kaya, orang-orang yang biasa disebut oligarki ini, konglomerat ini ya. Karena ya pajak kita kan progresif ya, semakin dia kaya semakin banyak pajaknya gitu. Sementara penerimaan kita paling banyak dari sektor perpajakan, yang mana konon katanya 1% dari
populasi Indonesia itu menguasai 46,6% kekayaan di Republik ini. Jadi kebayangkan. Ya, dengan pajak segini banyaknya aja ternyata masih banyak masyarakat yang merasakan kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan gratis ya, apalagi kalau kita nggak bayar pajak. Tapi kalau benaran terjadi, apakah ini akan menghambat atau menurunkan kasus korupsi, kolusi, pencucian uang, dan lain sebagainya di Republik ini? Ya enggak. Akan masih ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan sektor-sektor lain untuk melakukan tindakan seperti korupsi dan pencucian uang ini. Kita pindah ke official assessment aja, jangan pakai self assessment gitu. Nah, ini gue juga nggak setuju. Kenapa? Ya memang self assessment sekarang bikin kita harus ngisi laporan SPT ya, dan ya itu memakan waktu 5-10 menit, 15 menit. Udahlah, kita yang bayar, kita yang lapor. Tapi seharusnya solusinya kalau kita merasa itu ribet adalah membedahi sistem self assessmentnya lebih simpel lagi. Jadi ya lebih sederhana lagi, bukan mengubah itu jadi official assessment. Karena kalau itu official assessment berarti kita udah ngasih power yang lebih besar lagi untuk Direktorat Jenderal Pajak ngegetokin pajak kita, Pak. Karena itu diterapkan di bawah tahun 1984. Jadi ya reformasi perpajakan terjadi tahun 1984 dan salah satunya ya self assessment tadi. Kami sudah menyediakan dana untuk pajak, Pak. Makanya kami sengaja berkantor kecil-kecilan supaya tidak menyolok bagi petugas pajak. Betul. Saudara ada masalah apa ya? Saya dari kantor pajak, Pak. Imbauan atau anjuran untuk tidak pamer di sosial media ini gue kira ya tidak pamer adalah perbuatan yang baik ya, cuman ya nggak tepat sasaran sebenarnya, karena akar masalahnya itu bukan pamer atau enggak, tapi bersih atau enggak, korupsi atau enggak. Jangan sampai malah himbauan jangan pamer ini malah dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan korupsi. Ya nggak apa-apa lah korupsi asal jangan pamer. Jadi kita benar-benar butuh solusi yang tepat yang selama ini kurang banyak dibicarakan oleh orang-orang, dan solusi yang tepat adalah miskinkan. Kalian tahu jadi penjahat kerah putih di Indonesia itu enak banget, dimanja banget. Dari sejarah Republik ini berdiri sampai sekarang, itu nggak satu pun koruptor yang pernah dieksekusi mati di Indonesia. Bahkan ketika korupsi itu dilakukan untuk bantuan sosial. Dan kalaupun mereka di penjara, mereka akan dipisah penjaranya daripada kriminal yang lain. Yang gue nggak ngerti sampai sekarang alasannya apa. Dan kalau kalian lihat di media, penjara-penjara koruptor itu bisa gue bilang bahkan jauh lebih nyaman dari kosan yang pernah gue tinggali, Pak. Jadi ya udahlah, lu nggak dihukum mati, penjara lu dipisah, di situ lu bisa mendapatkan link dan koneksi dari pejabat-pejabat besar yang lain. Ini yang lebih memanjakan lagi adalah ketika kasus itu mulai naik ke pengadilan, itu rentang waktunya sangat lama sekali. Misalnya kasus Rafael Alun Trisambodo ini, sampai sekarang kan beliau belum ditetapkan sebagai tersangka, masih diperiksa, dan diperiksa. Sementara sebulan sudah berlalu, dan dalam waktu sebulan itu seberapa banyak dia punya waktu untuk mengamankan harta kekayaan yang dia miliki. Mengacu pada kasus binary option kemarin kayak Indra Kents misalnya, sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, dia sempat loh ke Turki untuk berobat. Kan keren. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena pemerintah tidak punya tools sama sekali untuk mengeksekusi harta sebelum putusan pengadilan dilakukan. Hukum di kita ya kalau lu korupsi, lu harus bertanggung jawab sama nilai yang lu korupsi. Sisanya di luar itu udah lu cuci kayak gimana pun ya itu nggak akan bisa disita. Misalnya lu udah jadi koruptor, lu masuk penjara, lu menjalani masa tahanan lu keluar, dan lu dan keluarga lu masih bisa menikmati hasil kejahatan lu, Pak. Karena kasus korupsi dan kasus kerah putih yang lain seharusnya follow the money, bukan subjek. Jadi ya maka nggak heran kalau para koruptor itu ketika sudah menjalani masa tahanannya mereka bisa hidup enak. Bahkan beberapa nggak punya malu lagi untuk tampil di publik. Itulah yang menjadi kelemahan besar di Republik ini, sehingga kasus korupsi ini tidak pernah mati. Kalau kita cuma mau julid, kok nggak akan ada habisnya. Tapi akan ada RAT selanjutnya sampai hal ini dibenahi. Kita punya UU Tipikor, kita punya UU TPPU, tapi kita nggak bisa merampas aset mereka, kita nggak bisa memiskinkan mereka, kita nggak bisa melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan tidak wajar yang mereka miliki. Untuk itulah kita butuh undang-undang perampasan aset, yang mana sampai sekarang belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Karena dengan UU perampasan aset ini pembuktian terbalik bisa dilakukan, eksekusi bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan, dan ya semua uang yang mereka miliki, bukan cuma uang dalam kasusnya mereka, itu bisa diproses, Pak. Intinya ketika undang-undang ini disahkan, kita punya kesempatan untuk memiskinkan para koruptor ini. Jadi ya ketika ini diterapkan, orang mikir-mikir lagi untuk berbuat jahat, karena kerugiannya bisa sangat besar buat dirinya ataupun keluarganya. Tapi kalau sekarang ya jangan heran kalau kasus seperti ini kembali terulang.
Selain mendorong supaya RUU perampasan aset ini bisa disahkan oleh DPR kita, di sini gue juga mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua. Mungkin follower lama gue atau subscriber lama gue atau viewer lama gue udah paham lah ya. Ya, mungkin mereka sedang terhibur-terhiburnya ketika melihat gue dikatain buzzer RP, buzzer istana, penjilat istana, pengalih isu, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Nah, buat yang baru tahu atau baru mampir di channel ini, yang baru mau mengumpat di channel ini, sebelum gue dikatain buzzer RP, gue udah sempat dikatain kadrun juga, sempat dikatain radikal juga, sempat dikatain antek gurun, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gue pernah bahas soal tragedi Kanjuruhan, gue pernah mengkritik habis Kominfo, gue pernah membela Palestina, dan gue pernah membela hak-hak Qatar untuk beragama. Ya, gue dibilang close minded. Jadi ya, hari kemarin dibilang kadrun, sekarang dibilang buzzer istana. Gue nggak tahu besok dibilang apa, Power Ranger kali ya. Salah satu goals terbesar gue ke YouTube adalah menghancurkan yang namanya polarisasi dan pola pikir oposisi biner. Karena menurut gue negara ini nggak akan maju kalau polarisasi ini masih kental, kalau cara berpikir oposisi biner ini masih jamak. Ya, kita nggak akan pernah maju, Pak. Kita akan selalu jadi alat, jadi tools, jadi kelompok masyarakat yang diadu satu sama lainnya. Kita akan melihat satu pihak itu kayak malaikat suci yang harus dibela sampai mati. Dan satu pihak yang kita benci itu adalah setan yang harus benar-benar kita tusuk habis-habisan dan kita siksa habis-habisan. Itulah yang membuat Indonesia nggak pernah maju sampai sekarang. Karena ini balik lagi seperti yang gue bilang, dipelihara. Ya, gue tahu semua konsekuensi yang gue lakukan, tapi kan untuk mencapai tujuan ini maka gue harus objektif. Atau gue kritik Bosman Mardi gue, apakah gue menyerang personalnya, apakah gue mengorek riwayat masa lalunya, atau membawa-bawa perusahaan beliau? Enggak. Gue cuma fokus pada kritik dan koreksi atas informasi yang beliau sampaikan. Ketika gue ngebahas RAT, 300T, dan masalah pencucian uang ini, apakah gue mendiskreditkan Kementerian Keuangan? Apakah gue merendahkan pimpinannya dan lain sebagainya? Enggak juga. Karena ketika kita bisa berpikir objektif, maka hidup kita akan lebih baik. Dan kita akan melihat jauh lebih luas lagi. Ya, semakin banyak orang yang bisa berpikir secara objektif, semakin susah untuk dipengaruhi, Bapak Ibu semua. Jadi itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.